Soal kemudian kemudian survei 53% ini yang dikatakan belum aman, apa Nasdem juga melihat itu belum aman atau so far cukup untuk melihat memprediksi apa yang terjadi? Ya khusus untuk di Pilkada DKI memang kita harus tingkatkan elektabilitas itu pasti, gitu ya, karena untuk di DKI kan harus 50% plus 1. Oleh karena itu maka Nasdem maupun relawan dari teman Ahok dan sebagainya, saya pikir juga tetap harus bergerak dan bekerja untuk meningkatkan elektabilitas itu. Kalau misalnya pembicaraan kita ini pembicaraan ibu-ibu arisan ya, saya kira semua akan terbuka dan jujur bahwa sebetulnya kekuatan terbesar dalam proses pilkada kali ini di Jakarta adalah partai pemenang pilkada pemilu, yaitu PD Perjuangan dan juga figur yang terkuat yaitu Ahok. Nah, saya mengandaikan kalau saja misalnya PDIP mendukung Ahok, ini diskusi nggak perlu lagi karena pemenangnya pasti Ahok. Nah, tapi kalau misalnya tidak, maka ini kita akan lihat seperti apa PD Perjuangan melakukan manuver. Apakah memunculkan orang yang bisa menandingi Ahok? Seperti Risma atau nanti kemudian abstain jangan-jangan. PDIP ini 28 kursi loh, butuh cuma 22 kursi. Dia bisa mengusung sendiri. Ini tergantung sikap. Kalau PDIP memunculkan figur, ini cukup mengganggu keamanan Ahok. Ya, tapi kalau misalnya PDI Perjuangan kemudian abstain, saya kira ini akan memuluskan jalan Ahok. Kalau abstain ini justru menurut saya lebih bijaksana ya. Kalau kita melihat dari dimensi peradaban demokrasinya. Nah, tapi kalau misalnya tapi mana mungkin ada parpol yang kemudian punya perjuangan bersama Ahok. Kalau perjuangan bersama Ahok kan pertandingan ini udah selesai. Nah, itu juga kita harapkan. Karena pemenangnya pasti Ahok. Tapi kalau masih berharap bahwa ada komunikasi tapi buat kita semakin banyak partai yang mau mendukung di dalam barisan Ahok juga semakin baik. Kita sangat terbuka kok. Kita tidak mau memonopoli Ahok, kita juga tidak mau ada kelompok-kelompok yang memonopoli Ahok. Saya pikir kalau ada parpol-parpol yang juga mendukung Ahok. Tapi yang jelas Gerindra sendiri menurut saya tidak punya peran yang cukup seksi di pilkada ini. Karena setelah kehilangan Ahok, Gerindra sebetulnya udah tenggelam. Dalam konteks yang pertama adalah Gerindra ini ranking 3 nasional. Oktober 2015 sudah ranking 2. Jadi terus naik, silakan disurvei, itu faktanya. Apalagi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta umpamanya. Jadi hari ini harus diakui bahwa yang akan berperan signifikan di Jakarta adalah PDIP dan Gerindra. Dulu PKS umpamanya periode sebelumnya. Jadi bergerak ini. Hari ini semakin kuat PDIP, semakin kuat Gerindra. Jadi pertemuan antara dua partai ini pada Pilkada 2017 bukan sesuatu yang mustahil. Kami juga terus membangun komunikasi. Kansnya seberapa besar antara PDIP dan kemudian Gerindra bersatu kembali? Sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mustahil. Melawan Ahok. Justru karena lawannya Ahok itu justru akan menarik. Kami ingin juga melihat sejauh mana militansi kader kami dan sebagainya melawan incumbent. Dulu ketika melawan Pojibowo, siapa yang pernah bicara Afi? Bahkan semua survei mengatakan Pojibowo menang, kan begitu Mas Boni. Ternyata kami cuma berdua, PDIP dengan Gerindra, nggak ada yang percaya bisa mengalahkan. Ini ada yang mungkin juga belum move on dari pilkada sebelumnya atau gimana? Enggak, justru itu sebagai contoh bahwa incumbent seperti Pojibowo yang pada posisi safe saja bisa kalah, apalagi Ahok. Ini komparasi yang keliru. Apalagi Ahok yang karakternya Afi sangat kontroversial. Ahok ini orang yang mulutnya nggak bisa dipegang. Jadi H-2 hari Ahok bisa buat statement yang luar biasa. Ini komparasi yang menggagalkan Ahok. Ini komparasi yang pincang. Dulu Foke, karena semua orang tahu ini orang bermasalah. Kita bicara pemerintahan bersih, zaman Foke bersih gak Pak? Oh enggak, orang tidak sukanya di situ. Yang kedua, isu SARA dimunculkan. Persis seperti figur-figur yang sekarang juga didukung Gerindra itu mengangkat isu SARA. Siapa? Kelompok Yusril mengangkat isu SARA. Ya, Kelompok-kelompoknya siapa lagi itu menyebut Ahok Cina dan sebagainya. Jadi saya kira semakin konyol seperti ini, justru semakin menyamakan diri dengan figur Foke di masa lalu. Dan ini pasti kekalahan. Jadi kedepannya seperti apa? Apakah kemudian memang masyarakat bisa mendapatkan pilihan? Justru Api saya lebih baik untuk Jakarta. Gerindra partai nasionalis, tidak pernah bicara SARA. Mas Boni, kami itu justru yang menghadirkan Ahok karena ingin menunjukkan kami partai nasionalis. Nah itu betul. Tapi maksud saya figur yang Anda sebut tadi. Kenapa masih galau? Contohnya Gerindra, kenapa masih galau? Nama-namanya sudah terkumpul banyak. Atau memang kalkulasinya belum ketemu untuk melawan Ahok? Bukan galau ya. Kita kan setiap partai itu memutuskannya ada waktunya. Jadi kalau belajar dari Pilkada DKI 5 tahun yang lalu, itu H-3.
baru kita putuskan Jokowi Ahok. Dan untuk diketahui dan semua saya kira masyarakat sudah tahu bahwa itu kami itu dulu hampir setiap minggu bicara di internal, tapi kan tidak di media. Bagaimana kalau Ahok, bagaimana kalau Jokowi. Bahkan waktu saya ingat rapat, jadi kita dukung Jokowi. Ternyata kita baru tahu, oh ternyata itu kader PDIP umpamanya, sehingga kita kan harus sowan umpamanya. Mas, ini saya melihatnya ada kerumitan. Kalau buat Gerindra, saya melihatnya ada sedikit kesulitan karena mereka tidak punya cukup figur, stok figur untuk bisa muncul di Jakarta ini kurang. Kemarin tuh ada Sanusi, ternyata kan sudah jadi pesakitan. Dan saya kira hari ini bukan tidak mungkin Pak Prabowo sebagai ketua umum tentu memikirkan Ahok ini kayaknya perlu kembali di madu. Jadi, jadi gini ya. Perlu di madu. Oke, ditahan dulu Bang, saya mau dengar. Silakan. Jadi yang pertama, partai itu di ujung, Mbak Afi. Dulu siapa yang memperhitungkan Pak Jokowi sama Ahok? Nggak ada, Mas Boni. Contoh, mohon maaf, dulu PDIP nggak masuk nominasi. Pak Jokowi bolak-balik ke Jakarta, PDIP nggak ngerti-ngerti. Nah, akhirnya kami yang minta, ya kan, sampai Ibu Mega, wah nggak mungkin, ini terakhir, apa mungkin biayanya dan sebagainya begitu. Ahok apalagi? Ahok juga ada yang memperhitungkan. Ahok maju di Babel, Bupati 1 tahun maju, Gubernur kalah, maju di Sumut, kalah. Kemudian di DKI Afi yang lalu Ahok itu ngumpulin KTP independen loh, nggak cukup dia 100.000 aja nggak sampai. Ketika itu, tapi ketika kami minta tentu dia surprise, senang sekali. Saya termasuk orang yang ada nggak stok Gerindra, ada nggak stok yang Ahok berikutnya? Tentu ada. Gitu. Jadi bukan karena jadi tadi Mas Boni saya menjawab Mas Boni ya. Ahok itu dulu bukan siapa-siapa. Jokowi juga bukan siapa-siapa. Jadi terlalu dini. Terlalu dini. Terlalu dini untuk berlebihan ya menjudge seseorang. Hari ini kalau kita bicara Yusril, bicara Adi Aksa, dia udah seorang menteri dan sebagainya ya. Jadi itu Sandi ya dan lain-lain. Saya kira figur-figur ini kalau survei Mbak Afi dulu ya Jokowi Ahok itu 6%. 6%-nya kapan, Afi? Jadi bulan Juni 6%. Saya luruskan. Baik, sebentar. Kita jeda dulu ya. Kita nanti kan banyak kejutan di Pilkada 2017 di Pilkada DKI. Baik, Bang Boni, saya ke Anda. Kalau kita lihat ini kan partai juga masih saling sowan, kemudian calon-calon kandidat nama-namanya sudah tersebar di media tapi juga masih belum diketuk palu siapa yang akan mengusung siapa. Tapi ini saya kutip Ahok. Ahok ini sempat menyebut pesaingnya ini tidak terdengar memiliki program. Kesannya ingin pokoknya menjatuhkan Ahok atau mengganjal Ahok aja. Programnya untuk membangun Jakarta belum terdengar signifikan ke masyarakat. Bagaimana Anda? Saya kira bicara Pilkada Jakarta ini sebetulnya kita bicara 3 pihak ya. Satu, kita bicara soal partai politik atau kelompok partai. Yang kedua, kita bicara figur. Yang ketiga, kita bicara masyarakat politiknya. Nah, dalam situasi seperti ini memang ada satu yang menonjol, yaitu figur seorang Ahok. Banyak figur, dari dimensi figur saya lihat, tetapi belum ada yang bisa menyaingi Ahok. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah, Ahok ini memang kan lahir sebagai produk dari reformasi. Ini figur yang muncul dari perubahan sosial politik yang begitu positif. Ya, dia muncul bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini kemunculan Ahok sebetulnya adalah sebuah keberhasilan civil society. Maka melawan Ahok itu mesti bersamaan dengan menggalang juga dukungan civil society yang persis itu. Artinya bisa secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa melawan Ahok hari ini sama dengan melawan masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini memang tidak mudah untuk memunculkan figur lain yang bisa menandingi Ahok. Kenapa? Ya karena ruangnya sudah tertutup. Ini masyarakat mayoritas. Segitu jatuh cinta masyarakat kepada Ahok? Saya kira karena secara gamblang sudah terlihat ada kinerja yang bagus, figurnya yang bagus ya. Artinya sejalan dengan harapan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat politik Jakarta. Dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi partai politik sebagai stakeholder kedua untuk merumuskan langkah-langkah menghadapi pilkada ini termasuk memunculkan figur alternatif. Nah, ini tidak mudah. Yang dimunculkan ini kan orang-orang yang ingin mencubit Ahok. Jadi ini gerakan mencubit. Gerakan mencubit, belum membangun Jakarta dan lain-lain. Kamu bayangkan bagaimana seorang Ahmad Dhani yang bermodal suara bagus menyanyi untuk bisa melawan Ahok. Gagasannya saya kira belum teruji. Lalu seorang Yusril, ahli hukum tetapi kan latar belakangnya juga tidak cukup menggembirakan untuk bisa bertarung dengan figur seperti Ahok. Lalu figur-figur lain juga dimunculkan. Cuma memang
ada figur seperti Risma yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan terakhir, saya kira ini juga nanti akan mengubah konstelasi. Tetapi itu kan masih proses. Masih panjang. Nah, tapi singkat cerita saya mau mengatakan bahwa partai politik ini masih galau sebetulnya. Oke. Siapa yang mau dicalonkan? Selain Nasdem, partai politik masih galau. Nah, sikap partai tertentu yang secara tegas mendukung Ahok, seperti Nasdem, Hanura, itu menurut saya langkah yang jauh lebih realistis. Artinya dia tahu ke depan peta ini mau seperti apa. Jadi ini menurut saya akan tidak melelahkan. Justru melelahkan ketika partai politik tidak siap mau bersikap sebagai pendukung atau penentang. Oke, baik. Tadi Bang Riza, terlalu banyak kejutan yang mungkin akan terjadi di Pilkada 2017. Oke, Boni, saya persilakan Anda untuk meluruskan. Sebetulnya gini, saya meluruskan. Ini soal paket Jokowi Ahok dulu. Itu nggak benar juga kalau diklaim sebagai jasanya Gerindra. Jauh-jauh hari Ibu Mega sudah meneropong Jokowi memang. Sudah jauh-jauh hari. Bahwa ada perbedaan pendapat di satu partai, saya kira semua itu terjadi. Nah, bahwa kemudian keputusan Ahok menjadi wakil itu kontribusi Gerindra. Itu jelas. Nah, tapi apakah pertanyaan Afi tadi, kejutan ini akan terulang di Pilkada kali ini? Saya kira kalau formatnya bisa saja, tetapi substansinya sudah melenceng. Karena yang satu sudah figur yang diakui oleh publik, sudah ada track record-nya, dukungan publik terukur dari KTP dan sebagainya, dan survei. Yang figur lain yang akan dimunculkan ini belum terukur. Nah, artinya dalam situasi yang terbatas ini, saya kira butuh keajaiban besar untuk bisa memunculkan orang yang bisa melawan Ahok. Nah, ini yang dan sejauh ini saya kira PDI Perjuangan juga belum punya satu sikap yang jelas apakah menolak atau mendukung Ahok. Butuh berapa lama sih? Ini masih diskursus yang berlangsung. Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2016 yang hanya mencapai 4,92%. Namun jika berjanji penyerapan anggaran akan digenjot di kuartal kedua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Masih di bawah target kita, tapi kita akan berusaha kuartal berikutnya ini bisa memperbesar anggaran dan juga membuka ekonomi lebih baik.